Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di rumah. Tergantung kapan Anda menyaksikan acara ini. Nah, kembali lagi di program Hobi Jadi Rezeki, masih bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya Iki Ucup. Ya, ini sekarang kalian pemirsa yang ada di rumah, yang ada di YouTube channelnya Pemkot Semarang, bisa melihat kan di belakang ini. Wah, ini ada rumah Squidward. Nah, ini namanya Aquascape, wes. Di program Jadi Rezeki ini kita sudah bersama salah satu scaper yang ada di Kota Semarang, YouTuber juga loh pemirsa. Namanya Pak Nekenzo. Halo Mas. Halo. Ya. Selamat apa lagi? Sore ya? Selamat sore. Ya. Sore ya. Ya wes, oke. Sore-sore itu pasti. Sore-sore nyantai. Ini kebetulan workshopnya Pak Nekenzo ini tempatnya luar biasa. Di depan itu ada waduk Jati Barang. Ini teman-temannya belum pada kumpul ya Mas ya? Belum. Oh belum. Biasanya sore nanti pada kesini. Pada kesini. Oke Mas, perkenalan diri dulu, silakan. Biasanya kalau Pemkot apa aja? YouTube-nya PK biasanya nyambutnya apa? Terserah, sesuai ciri khasnya Pak Nekenzo aja. Saya manggilnya Pak Nekenzo karena channel YouTube-nya namanya Pak Nekenzo. Oke. Halo Bro Pak Ne, perkenalkan nama saya Pak Nekenzo ya. Kita panggil saya Pak Nekenzo. Channel YouTube-nya juga Pak Nekenzo. Oke, itu channel YouTube Pak Nekenzo itu membahas soal apa? Soal aquascape. Soal aquascape ya. Jadi kontennya itu berfokus di aquascape, pembuatan aquascape, perawatan. Oke. Ya, pokoknya berhubungan dengan aquascape lah. Nah, berarti Mas Pak Nekenzo ini salah satu scaper atau pelaku hobinya aquascape ya, bermain aquascape. Iya, bermain aquascape. Tanya-tanya dulu lah. Oke, siap. Pertama kali, gini sih. Pak Nekenzo itu apa tuh? Aku penasaran. Terus terang. Jadi kalau di Jawa biasanya dipanggilnya Pak Nekenzo itu bapaknya Kenzo. Jadi ayahnya Kenzo. Gitu. Biasanya kalau di kampung biasanya sana Pak Nekenzo diajakin apa gitu. Nah, ini tak kasih nama Pak Nekenzo karena menurut aku sih di YouTube masih
jarang menggunakan istilah pakai Jawa. Oh gitu. Jadi hanya istilah aja ya. Istilah. Oh, kalau di tempat yang lain ada salah satu pengusaha kuliner yang asal dari Semarang, ada Pak Nehiksa. Itu pengusaha makanan. Nah, kalau yang di Aquascape ada Pak Nekenzo. Lah Mas, pertama kali mengenal dunia Aquascape itu kapan? Terus kok iso jeru di Aquascape ini? Sebenarnya pertama kali aku mengenal Aquascape itu pertama kali tahu ya, itu di tahun 2007. 2007 ya? Tahu. Tapi setelah itu baru berani membuat Aquascape di tahun 2016. Awalnya iseng-iseng membuat karena penasaran kan. Karena pas waktu zaman-zaman itu harga bahan-bahan Aquascape sangat mahal banget. Zaman 2007 itu? 2016. 2016. Nah, itu masih mahal, masih mahal-mahalnya. Nah, akhirnya aku bikin yang versi low budget. Versi low budget tak coba, akhirnya kecanduan di Aquascape. Akhirnya sekarang versi premium ya? Ya belum premium, masih medium, masih medium. Oke Mas, masih medium. Mas Kenzo, Pak Nekenzo. Aquascape sendiri itu apa tuh Mas? Bisa nggak Mas dijelaskan ke pemirsa? Aquascape sendiri itu adalah seni menata batu, kayu, tanaman di dalam akuarium atau di sebuah wadah. Menata batu? Seni batu ditumpuk-tumpuk neng kali? Bukan. Jadi menata batu, kayu, sama tanaman di dalam sebuah akuarium atau wadah. Itu sebenarnya Aquascape. Hanya seperti itu? Iya, kita membuat sebuah ekosistem lah. Membuat ekosistem? Iya, di dalam sebuah akuarium. Nah, gitu. Tapi artinya itu sebenarnya Aquascape adalah seni menata batu, kayu, tanaman di dalam sebuah akuarium atau wadah. Tuh, jadi tidak ada hubungannya dengan ikan-ikannya ya? Ikan sebenarnya ada. Ikan itu kalau di Aquascape untuk sebagai pelengkap. Oh, pelengkap ya. Karena kita fokusnya ke tanaman sebenarnya. Ke tanaman-tanaman dalam air ya? Iya, tapi kalau cuma tanaman tok nggak ada ikannya kan kayak kurang mati ya. Ekosistemnya nggak hidup ya? Ekosistemnya nggak hidup, makanya ditambah ikan. Ikan, udang, keong, seperti itu. Itu yang ikan gurame yang besar-besar gini, nanti kalau udah besar diambil berarti bakar. Oh, enggak. Oke. Lah, anu Mas, Aquascape sendiri ini tuh murni buatan apa memang ada yang aslinya di alam sana? Aslinya ada. Jadi Aquascape itu sebenarnya kan kalau di Indonesia di danau itu ada, aslinya ada. Jadi kayak biota di dalam air ya? Iya ada. Jadi kayak misalkan di daerah-daerah Wonosobo itu masih banyak kayak sungai, kayak kolam itu ya masih tumbuh tanaman air dengan asli gitu loh, masih asli, belum dijamah manusia, masih ada. Nah, makanya kalau kita kan di rumah pasti pengen lah punya replikanya ya, replikanya kayak yang di sana terus dibawa ke rumah. Jadi biar lebih tenang. Lebih tenang. Di rumah itu kayak adem kalau punya Aquascape. Kayak gitu. Nah, untuk biar masyarakat lebih tahu lagi jenis-jenis Aquascape itu ada berapa aja, Mas? Sebenarnya Aquascape ada nggak apa hanya murni udah nih seperti ini nih? Sebenarnya ada macam-macam. Kalau tema Aquascape sendiri itu ada 3 yang paling utama. Itu ada tema natural, tema dust style, sama tema iwagumi. Nah, setelah itu ada tema-tema pengembangan. Tema-tema pengembangan kayak bonsai style, kayak jungle style, terus tema-tema lain itu banyak banget. Oke. Nah, kalau yang jadi koleksi dari Pak Nekenzo official, ada officialnya nggak? Nggak ada, hanya Pak Nekenzo. Di koleksi dari Pak Nekenzo ini kalau di belakang sini tema-temanya apa aja? Contoh tema yang ini tema natural. Natural style. Kalau yang ini ini tema jungle style. Tema jungle style yang ini. Kalau ini sebenarnya masuknya ke jungle style juga. Terus yang ke sana itu tema Brazilian style. Ada Brazilian style. Terus setelah itu sana jungle style, terus sebelah sana juga ada Brazilian sama natural. Gitu. Banyak sih, ada tema pergunungan juga, mountain style juga ada. Dari 2007 sampai 2021 ini pertama kali nih membuat Aquascape tuh yang versinya seperti apa? Tema apa? Tema natural. Tema natural. Jadi yang paling basic ya? Iya, karena yang paling gampang dibuat, gampang dirawat adalah tema natural. Cocok banget buat pemula. Jadi buat pemula itu lebih main ke tema natural. Aquascape itu juga dirawat loh Mas? Harus dirawat, harus wajib dirawat. Jadi Aquascape Aquascape itu perawatannya itu apa tuh?
Kan hanya air, nggak ada banyak ikannya gitu. Ada, jadi gini, kalau di aquascape itu kita biasanya injeksi CO2 ya, untuk membantu proses fotosintesis tanaman ya. Oh, gitu. Iya, setelah itu penggantian air, water tank. Gitu. Iya, water tank itu rutin. Kalau tank di bawah tank 60 cm, itu biasanya aku water tank setiap seminggu 2 kali kalau tank 60 cm. Tapi kalau tank 80 cm itu seminggu 1 kali water tanknya. Yang diganti airnya cuma 75%, nggak semuanya. Kayak gitu. Terus juga nambahin pupuk cair kayak ini contohnya. Oh, ini produk-produk yang jualan juga ya? Iya, Pak Nekenzo. Dia apa? Jadi ini kan membantu. Jadi ini kayak pupuk cair buat stem plant, buat tanaman-tanaman yang warna-warni itu ada. Terus yang contoh lagi buat tanaman yang warna hijau kayak moss, bocce, anubias pakai pupuk cair seperti ini. Ini sebagai contohnya aja. Oh lah, Mas, gitu. ini apa Mas? Bisa dijelasin nggak Mas? Ini substrat untuk aquascape. Ini substrat lengkap untuk aquascape. Ini produk dari Aqua Plantasia. Ini ada Planta Base, ini sebagai rumah bakteri. Oh, rumah bakteri. Iya, sebagai rumah bakteri baik untuk aquascape, dibuatin rumah supaya bakterinya nggak kemana-mana. Jadi di tanamannya aja ya. Biar di rumah, atau gerak lungo. Terus pokoknya tahu apa nih, gitu ya. Ini sebagai rumah bakteri. Terus bakteri mau gawe ke rumah Mas ya. Jadi urutannya tuh mulai dari ini dulu aja biar yang pertama bakteri starter. Ini untuk mempercepat pertumbuhan bakteri di dalam aquascape. Ini bakteri starter. Ini bagian pertama. Terus berikutnya ada rumah bakteri. Ini planta host. Biar nggak pergi lungo-lungo. Iya. Itu soil. Terus berikutnya ada pupuk dasar. Oh, pupuk dasar. Iya, ini nutrisi untuk tanaman melalui akar. Oh iya. Ini pupuk dasar. Setelah itu ada soil. Soil pengganti tanah. Pengganti tanah. Di aquascape itu ada tanahnya juga harusnya. Iya, ini. Jadi diganti ini. Iya, kalau kita masukin tanah langsung kan pasti keruh kan. Airnya dibuatin soil. Soil kan juga tanah sebenarnya. Tapi dia udah diolah, ditambah nutrisi jadi tanamannya lebih subur. Kayak gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya Mas Pak Nekenzo ini jualan-jualan kayak gini bisa didapetin di mana? Kasih tahu dong pemirsa yang di rumah biar. Buat kalian kalau misalkan mau nyari substrat lengkap, di tempatnya Pak Nekenzo itu udah ada ready semuanya dari produk Aqua Reset, Aqua One Reset, Aqua Air Indonesia sama Aqua Plantasia. Terlengkap di Semarang. Wes. Ini semua produk untuk keperluan aquascape ya? Aquascape. Jadi hardscape juga ada. Oke, pemirsa, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Nekenzo membahas produk-produknya yang dijual di sini, membahas juga hobi jadi rezekinya. Kita akan tanya lebih dalam lagi. Saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
Oke, kembali lagi masih bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program Hobi Jadi Rezeki. Di sebelah saya juga masih ada Pak Kenzo ya. Ayo Mas, lanjut meneng, kita ngobrol lagi. Ini soal aquascape. Ini Mas. Nah, kalau orang nih ada orang mau bikin aquascape. Pertama kali yang direkomendasikan itu membuat aquascape yang seperti apa? Kalau tanduran kangkung jor-jor banyu. Kalau untuk pemula, ya. Kebanyakan kan pemula itu pada suka tanaman moss, jenis moss. Jenis moss. Padahal jenis moss itu nggak gampang dirawat. Oh, golek tanaman ki sing gampang dirawat. Makanya itu saranku kalau buat pemula main ke tema natural, menggunakan jenis-jenis tanaman kayak anubias, cryptochlorine, terus buje palandra. Contohnya kayak yang sebelah ini. Nah, itu contoh tema natural. Natural ya? Iya, itu yang paling gampang untuk pemula. Tanaman-tanaman seperti gelombang cinta itu nggak kepake ya di aquascape ya? Nggak kepake. Apa sing lagi hits ya? Ternyata loh Mas, tanaman dalam air tuh ada berapa banyak nggak sih? Oh, banyak banget. Banyak banget. Aku ya? sendiri nggak apa. Oke ya, termasuk kangkung. Oke, terus yang di sini kalau dari Mas Kenzo buka nggak jasa pembuatan aquascape sendiri? Yang mau bikin di Mas Kenzo bisa nggak? Bisa, jadi bisa. Pak Kenzo juga menerima pesanan, misalkan pengen bikin aquascape dengan tema seperti apapun bisa dibuatkan. Ya terus kok buat di sini apa di rumahnya yang tergantung ukurannya. Kalau ukurannya masih 1 meter dibuat di sini dan kalau selesai boleh dikirim. Tapi kalau ukurannya di atas 1 meter itu dikerjakan di tempat. Di tempat. Ya, Oke, gitu ya. Nah, untuk tadi Mas perbedaannya sama tingkat kesulitannya Mas jenis-jenis aquascape itu. Kalau tema natural itu kebanyakan menggunakan tanaman yang agak besar-besar sih. Agak panjang-panjang kayak gitu. Terus kalau tema jungle itu seringnya dia kayak mos-mosan, buje palandra kayak gitu. Jadi perbedaannya sih sebenarnya dari bentuknya aja sih. Bentuknya aja. Tapi yang paling sulit apa? Yang paling sulit tema jungle style. Jungle style. Kayak ini ya? Susah. Iya. Ini luar biasa Mas. Aku dulu emang kayak hutan tenang. Paling susah kalau tema jungle style. Karena susahnya yang pertama kita membuat hardscape-nya, ngepasin perspektifnya ya. Oke. Oh, jadi ada pakai perspektif ya? Iya, ngepasin itu nih. Terus biar itu pemilihan tanaman harus pas. Karena tanamannya kalau nggak pas juga nggak masuk antara tema jungle-nya. Nah kayak gitu, yang paling susah di jungle style. Ya. Kalau menurut aku sih. Pertanyaanku, ini tuh emang murni asli tanaman air apa tanaman darat dulu terus baru dipindah dalam air? Kalau di alamnya dia tanaman darat. Tanaman darat. Tanaman darat. Banyu ini orang. Tapi dia kan tanaman jenis tanaman akuatik. Oh, akuatik. Ya, jadi bisa di darat dan air. Di dalam dan di air. Jadi aslinya dia tuh di darat, cuma bisa ditaruh di air. Untuk gitu. Karena di situ kan juga tanaman masih di darat semua. Oh iya. Jadi buat pemirsa yang mau bikin aquascape, weton Anda harus cocok dekat air. Ketik rek spasi. Wah, itu iklannya zaman dulu kan di TV-TV gitu ya. Oke. Lah Mas, kok bisa ngelihat ini tanaman itu bisa bertumbuh subur. Lah kok suketnya dibabati lah Mas Mas? Dipotongin. Oh gitu. Jadi misalkan tanaman dia udah rimbun, kita potongin dirapikan seperti itu. Oh jadi perawatannya itu berapa hari sekali sih Mas aquascape itu Mas? Kalau biasanya di sini itu seminggu 2 kali, setiap hari Rabu sama hari Sabtu. Perawatan seperti penggantian air, terus membersihkan kaca, yang kaca-kaca dibersihkan, debu-debu yang ada di tanaman itu ditutup pakai tangan supaya nggak nempel. Nah kayak gitu biasanya untuk perawatan. Yang paling terpenting di aquascape adalah kondisi air yang bagus. Kondisi air yang baik. Contoh kayak di sini tuh menggunakan sumber air dari sumur. Sumber air Sudeka tuh kan. Karena dekat Waduk Jati Barang. Air paling bagus air sumur. Sebenarnya air yang disarankan untuk aquascape air RO. Air RO yang paling bagus. Air RO. Kalau misalkan air RO nggak eneng, pakai air isi ulang. Oh iya. Paling bagus lagi pakai air mata air dari pegunungan. Oh, dari pegunungan. Dari pegunungan loh, bukan dari pinggir pantai. Oh, bukan. Karatan kok ya. Karatan. Ada banyu laut ya. Nah, tadi kan gitu. jenengan emang belum disupport atau disponsori sama program yang jenengan banyak ini toh, belum toh. Tadi aqua tadi
Untuk memasak. Saya kira tuh aqua tadi brand air minum. Bukan. Oh, bukan. Jadi untuk saat ini udah cukup banyak yang support di Pak Kenzo. Ada dari Aqua Reset, ada dari One Reset, dari Aqua Indonesia, ada juga dari Aqua Plantasia, terus ada juga dari Neo Media, terus ada dari Vivaria, dari Java. Itu semua jualan produk-produk Aquascape ya? Iya, nggak cuma dari produknya aja, dari lampu juga ada dari Danled, dari DS Oh, lampu juga ya? Iya, dari Octoled, banyak banget yang udah support ke tempatnya Pak Kenzo. Ternyata Pak Kenzo yang support untuk minumnya itu masih fit sama kali aja ada yang mau support. Ya, tadi yang kita sebut aqua itu saya kira brand loh. Saya kira itu ini airnya dikasih aqua, terus makanya dinamai Aquascape. Ternyata akuarium yang banyak tanaman-tanamannya itu Aquascape. Oh alah. Di belakang sini kan ada kayu-kayunya. Ada batu-batunya juga. Itu bisa pakai sembarang kayu apa kayu-kayu khusus dan juga batu-batu khusus, Mas? Sebenarnya untuk batu ada batu khusus sih untuk Aquascape, sama kayu ada kayu khusus. Cuman karena kita itu tinggal di Indonesia, untuk bahan-bahan seperti kayu, batu sangat melimpah. Oke. Bisa dicari di alam, di sungai, terus kayu-kayu yang udah mati itu bisa dipakai selama dia itu nggak ngerubah air. Enggak, kalau misalkan batu dia nggak mengandung zat-zat kapur. Direndam terus banyunya berubah warna ya, gitu. Seperti oh, itu yang nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau misalkan kayu itu pasti kalau misalkan masih baru direndam akan kuning, tanin namanya. Ya. Itulah nanti biasanya proses nunggu lama sekitar 1-2 minggu sampai sebulan baru hilang. Baru bisa dimainkan. Kayak punya aku tak rendam itu. Oh, lagi direndam ya kayaknya. Iya, punya aku direndam seperti Mas Kenzo, Pak Kenzo. Iya. Pernah mengikuti perlombaan Aquascape? Ada lombanya nggak sih? Ada kontes Aquascape. Itu apa aja yang dilombakan? Biasanya dilombakan kita membuat sebuah tema Aquascape itu yang benar-benar wah. Oh gitu. Benar-benar keren, benar-benar seperti aslinya di alam. Seperti itu. Pernah mengikuti perlombaan di mana aja, Mas? Kalau perlombaan aku baru pertama kali. Baru sekali. Itu lomba di Malang. Undangan dari Heri Rasio. Heri Rasio itu salah satu Master Aquascape Indonesia yang udah mendunia jadi di Malang itu cuma diundang 10 peserta skeper terbaik di Indonesia, termasuk Pak Kenzo. Kemarin diundang di sana. Sombong disebutin 10 peserta Aquascape di Indonesia yang terbaik. Jadi 10 tim yang terbaik di Indonesia ditarungin di Malang. Ditarungin di situ semua. Jadi ada dari Sumatera, dari Bali, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Jadi satu di Malang, 10 tim. Oke, terus yang gitu. Menang? Yang menang dari Semarang, tapi bukan Pak Kenzo. Pemirsa. Dia ini. Bukan Pak Kenzo. Yang menang itu dari gabungan, karena yang Semarang berangkat 2 orang. Dua orang tim. Yang pertama timnya Pak Kenzo, yang kedua timnya Mas Haikal Aquatrix Semarang. Itu gabungan masuknya ke Jawa Tengah. Tim Jawa Tengah. Tim Jawa Tengah ya. Tim Jawa Tengah dari Semarang, Wonosobo, Semarang sama Magelang sama Boyolali bergabung dari satu tim, itu yang juara 1. Juara 1. Tapi Pak Kenzo dengar-dengar habis ini mau jadi juri Aquascape di tingkat kota. Sudah tidak bisa menjadi peserta lagi, pemirsa. Kapan Mas ini perlombaan ini? Jadi untuk perlombaannya sebenarnya besok tanggal 1 Agustus. Tapi melihat perkembangan dulu ya. Tapi kemarin aku udah WA panitia katanya dilanjut. Oh oke, semoga acaranya sukses. Karena diperbolehkan selama menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Oke, Mas, Pak Kenzo. Iya. Kan dong promosi tuh jualannya. Bisa dibeli di mana? Loh iya tuh, tujuannya hobi jadi rezeki tuh. Oh iya. Seperti ini. Jadi buat kalian yang penghobi Aquascape, yang menyukai Aquascape, untuk mau mencari substrat, terus pesan Aquascape atau bahan-bahan Aquascape bisa cari di workshopnya Pak Kenzo. Lokasinya itu di Objek Wisata Gua Kreo. Jadi pas loket belok kanan nanti rumahnya samping pondok pesantren. Google Map-nya juga unik loh pemirsa. Cari aja Pak Kenzo. Langsung keluar kok. Oh iya. Udah muncul loh? Udah. Malah tahu nggak tahu yang daftarin siapa itu. Oh, gitu lah Mas. Terus di mana aja tadi platform sosial media apa? Kasih tahu pemirsa, kasih tahu. Kalau untuk YouTube-nya Pak Kenzo
IG juga Pak Nek Kenzo, Facebooknya juga Pak Nek Kenzo. Facebook Pak Nek Kenzo. E-commerce-nya Tokped juga Pak Nek Kenzo. Oke. Pokoknya semua Pak Nek Kenzo. Oke, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Rencana kedepannya untuk jualan bahan-bahan aquascape tadi kayaknya luar biasa loh. Kasih tahu dong pemirsa. Jadi gini, aku kedepannya punya konsep yang mungkin di Semarang nanti akan jadi satu-satunya yang ada di Semarang. Karena dekat sama wisata Gua Kreo, Setibaran. Aku berencana pengen membuat wisata aquascape juga. Oke. Jadi akan dibuat rumah aquascape lah. Nanti rumah aquascape itu bukan cuma sekedar pajangan aquascape untuk dilihat, tapi juga jualan untuk bahan-bahannya. Jadi kalian itu bisa membuat aquascape di sini. Ada Pak Nek Kenzo juga, mungkin bisa tanya jawab sama Pak Nek Kenzo di sini. Semua bahan disediakan, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir mau beli cari kayu, udah dari satu udah lengkap. Wah, satu paket sak kolame, sak akuarium ditoto kabeh ini. Udah lengkap sama lampu juga udah lengkap. Tinggal pasang pasang di tempat bisa. Tutorial lengkapnya bisa dilihat di YouTube-nya Pak Nek Kenzo. Ayo, kapan rencana kapan? Berapa hari lagi? Kalau sekarang udah mulai dibuka, cuman untuk perlengkapannya masih proses gitu. Karena itu butuh biaya yang sangat besar. Wih. Oh iya, untuk satu aquascape ini ukuran berapa Mas? Ini ukuran 30 cm. 30 cm. Iya. Patok kisaran berapa kalau dari Pak Nek Kenzo? Kalau untuk tema natural ukuran 40 cm itu lengkap sama filtrasi sama lampu itu biasanya antara 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta untuk 30 cm. Itu sama lampu, sama filtrasi, sama tanaman tema natural. Tema natural ya. Gitu. Oke, itu untuk tema natural pemirsa. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya lagi sudah langsung lihat di sosial media IG-nya Pak Nek Kenzo, Facebook-nya Pak Nek Kenzo, YouTube channelnya Pak Nek Kenzo. Juga jangan lupa juga subscribe, like, komen di channel YouTube-nya Pak Nek Kenzo. Nanti tulisannya muter-muter di atas sini atau enggak jalan-jalan di atas kolam sini ya. Oke, terima kasih Pak Nek Kenzo. Oke, siap. Sukses selalu di dunia aquascape. Ini sangat luar biasa. Saya juga terinspirasi. Saya pengen loh nanti bikin yang tema natural satu lah, budget 1,5. Siapa tahu nanti kontak-kontak BWA. Oke, saksikan terus YouTube channelnya Semarang Pemkot. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan bosan juga saksikan program Hobi Jadi Rezeki dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Pak Nek Kenzo karena AdSense-nya penting. Sampai jumpa lagi. Hasta la vista.